Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Rahman. Kali ini saya akan melanjutkan lagi penjelasan mengenai dari huruf hijaiyah bersambung. Untuk itu silakan anak-anakku soleh dan soleha untuk menyimak dari pembelajaran kali ini ya. Pertama di sini ada materi huruf hijaiyah bersambung. Nah, untuk melanjutkannya sekarang silakan anak-anak diperhatikan baik-baik ya. Tadi sudah disampaikan bahwa anak-anak itu harus mampu. Yang pertama harus mengetahui huruf hijaiyah bersambung. Yang keduanya harus mengenal huruf bersambung dalam Quran surat An-Nas. Yang ketiganya melafalkan dan menulis huruf hijaiyah bersambung. Nah berikutnya tadi sudah dijelaskan juga di pembukaan bahwa ada beberapa huruf hijaiyah mengalami perubahan, ada yang tidak mengalami perubahan. Sekarang kita masuk ke pengertiannya. Nah, di sini ada berbagai macam huruf. Ada huruf tunggal, ada huruf awal, ada huruf tengah, dan ada huruf akhir. Nah, jadi di sini yang pertama huruf alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dan seterusnya sampai huruf ro. Ini ada macam-macam bentuk. Jadi ketika disambung mereka berubah bentuk. Ada yang huruf a awal, ada huruf A tengah, ada huruf A akhir. Nah, jadi setiap hurufnya itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, sekarang jika ada di posisi awal, maka huruf ba ini bentuknya seperti ini. Nanti bisa diperhatikan lagi ya. Terus ada yang bentuknya di tengah, ada bentuknya seperti ini. Terus juga ada huruf yang ba akhir itu hampir sama bentuknya dengan huruf ba yang ada di tunggal. Sampai seterusnya di sini ada huruf ta juga sama, huruf ta juga sama dengan huruf ba yang tadi. Nah, sekarang perbedaan dari huruf ja, ha, kho itu hampir sama. Dari huruf awalnya itu bentuknya seperti ini, tetapi yang membedakan adalah titiknya. Letak titik antara huruf ja itu pasti ada di bawah. Asalnya ini ada di tengah, sekarang ada di bawah. Untuk huruf ha otomatis tidak ada titiknya. Kemudian ada huruf kho, itu masih tetap titiknya berada di atas. Nah, ketika berpindah ke huruf yang tengah, maka dia juga berubah bentuk. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, karena ini adalah disambung dengan huruf yang sebelumnya dan huruf yang sesudahnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, begitu juga di sini ada huruf ja, ha, dan kho. Kenapa di sini ada titik-titik? Nah, ini menandakan bahwa dari huruf awal, tengah, dan disinilah yang terakhir, maka bentuknya hampir sama dengan huruf yang ada di tunggal. Jadi bentuknya sama, tetapi yang membedakan adalah sambungan di huruf yang sebelumnya, yaitu bentuk ha, kho, dan ja yang akhir. Sekarang kita pindah ke huruf da. Huruf da juga sama, bentuknya tetap baku, yang tunggal dan awal itu tidak berubah. Tetapi ketika ada di akhir itu berubah menjadi bentuknya berbeda dari huruf awal dan huruf tunggal. Seperti itu. Jadi huruf da itu tidak ada huruf da yang di tengah, tetapi adanya yang awal, tunggal, dan yang di akhir sebetulnya. Huruf da juga sama, adanya huruf da tunggal dan huruf da akhir, seperti itu. Begitu juga huruf ro. Huruf ro sama huruf za juga sama, adanya huruf ro tunggal dan huruf ro akhir, za tunggal dan za akhir, seperti itu. Yang tadi sudah dijelaskannya, ada yang tidak bisa dirubah, ada 6, termasuk dari huruf da, za, ro, dan za.
Sekarang kita pindah ke huruf za. Nah, tadi huruf za juga sudah dijelaskan. Sekarang kita berpindah ke huruf sin. Sin juga ada sin awal, sin tengah, dan sin akhir. Ini juga sama, merupakan perubahan-perubahan dari setiap bentuk hurufnya. Seperti itu ya. Jadi Ananda silakan ditelaah dan diperhatikan nanti bentuk-bentuk huruf sya, so, do, to, do. Jadi perbedaannya tinggal membedakan antara huruf di awalnya. Jadi ketika huruf sin itu, maka ternyata ada cirinya, itu ada giginya 3. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Gimana kalau huruf so? Nah, huruf so juga diambil dari kepalanya. Nah, untuk khusus huruf so itu ada lebihnya atau disebut dengan nibroh. Ini namanya nibroh, jadi kelebihan atau dilebihkan penulisan huruf so sebelum ke huruf berikutnya. Begitupun huruf do juga sama, ada huruf yang lebihnya atau ada nibrohnya. Jadi sebelum ke huruf berikutnya harus ada bentuk seperti ini nih, yang agak ke atas ya, itu namanya nibrohnya. Nah, kalau huruf sya kan tidak ada tuh, huruf sin juga tidak ada huruf yang lain tidak ada. Nah, untuk huruf so dan do itu ada nibroh yang lebihnya. Sekarang kita pindah ke huruf to dan zo, sama ya bentuknya. Kembali lagi, ketika misalkan menulis huruf toro, berarti huruf to-nya huruf awal seperti ini dan huruf ro akhir seperti apa. Berarti posisinya kita taruh di sini huruf to, di sini huruf ro. Nah, seperti itu ya. Nah, terus contoh di sini Ustaz akan contohkan, misalkan di sini ada tulis huruf toro, huruf to. Maaf ya, karena di sini contoh aja. Nah, seperti ini. Jadi sambungnya seperti itu. Huruf to, ro. Terus gimana kalau misalkan cara penulisan huruf yang ada di tengah? Misalkan ada kalimat to aro. Nah, atau to so a misalkan. Atau to so ha yang sudah dipelajari ya. To. Nah, tadi huruf so berarti berada di mana? Berarti beradanya di tengah. Nah, berarti kita pindah di sini. Di sini tadi huruf to. Terus so bentuknya seperti ini, tambahkan tadi nibroh. Nah, di sini baru huruf a. Nah, seperti itu ya. Jadi to so a. Seperti itu. Jadi itu sekilas dari contoh. Jadi untuk khusus huruf huruf so dan huruf do itu ada nibrohnya seperti itu. Sekarang dari huruf a juga sama. Nah, yang membedakan dari huruf a itu adalah a yang berada di tengah. Jadi posisi bentuk kepalanya berubah, yang tadinya mangap ataupun nganga sekarang berubah menjadi kecil. Huruf go juga sama seperti itu, cuma membedakan dari titiknya. Jadi yang pertama ini huruf ain atau gin awal. Di sini gin tengah dan gin akhir itu kepalanya sama, tetapi yang membedakan kalau yang di akhir itu bentuk perutnya, kalau di tengah itu tidak ada perutnya karena disambung lagi dengan huruf berikutnya. Berikutnya huruf fa, huruf kof juga sama, yang membedakan antara titiknya dan bentuk hurufnya. Jadi ketika di akhir, ingat ya, pasti sama antara huruf yang di tunggal dan di akhir itu tidak berbeda dari bentuk huruf, dari bentuk perutnya. Jadi ketika huruf fa-nya bentuknya seperti huruf ba, maka fa di akhir juga hampir seperti huruf ba. Berbeda dengan huruf ko yang di tengah karena disambung lagi jadi tidak ada perutnya. Kof juga sama, bentuknya seperti huruf nun, tapi ada kepalanya. Nah, terus juga yang di akhir bentuknya sama tetapi ada kepalanya, itu huruf kof. Nah, sekarang kita pindah ke huruf kaf. Di sini juga ada huruf kaf, macam-macam bentuknya, ada kaf saifi, jinadi dan sebagainya. Di sini ada kaf tunggal, kaf tengah dan kaf akhir. Nah, tadi ya kata kuncinya, setiap antara huruf tunggal dan huruf akhir pasti sama. Nah,
Tetapi yang membedakan dari lengkungan huruf kaf itu agak melengkung perutnya. Contoh di sini Ustaz sekilas aja ya. Contoh di situ ada misalkan huruf kaf. Nah, huruf kaf. Nah, itu huruf kaf ataupun itu kaf tunggal. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi yang di sini huruf kaf awal, kaf akhir, dan kaf tunggal. Nah, sekarang kita pindah ke huruf wawu, huruf lam, mim, nun, wawu, ha, dan ya. Di sini langsung saja, karena tadi yang tidak bisa dirubah bentuknya huruf wawu itu tetap sama antara wawu tunggal, wawu awal, wawu tengah, dan wawu akhir ya. Nah, sekarang huruf H juga sama. Di sini H, bentuk H yang ditunggal, huruf H tunggal atau huruf H awal sama, huruf H tengah bentuknya seperti ini. Ada juga yang berbeda lagi. Contoh di sini ada bentuk H, misalkan di sini ada biha. Ada juga yang seperti ini biha. Nah, yang itu ya, yang ke-8. Nah, seperti itu. Itu namanya H yang di tengah. Oke, sekarang betulnya ada lagi di sini ada huruf H tunggal. Huruf H tunggal itu bentuknya ada yang seperti ini, bentuk seperti angka 5. Nah, tuh. H dan ini ada H tunggal seperti itu. Sekarang kita beralih ke huruf ya. Nah, di dalam huruf ya itu bentuknya sama seperti ini, huruf tunggal awalnya seperti ini. Ketika disambung maka harus bukan berubah ketika ya berada di awal huruf. Ya juga yang tengah berubah menjadi huruf bentuknya seperti ini, dan ya akhir perutnya aja yang kita ambil dari proses perubahan bentuk huruf. Nah, sekarang sini kita harus melafalkan dari huruf hijaiyah di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini ada huruf qaf sama huruf lam. Berarti ini huruf qaf disambung dengan huruf lam seperti ini bentuknya. A'udzu dipisah menjadi alif, ain, wawu, huruf da, bi, ro, bi, huruf ba, ro, ba, terus dan an-nasi seperti ini dipisahnya alif, lam, nun, alif, dan sin sampai seterusnya. Oke. Nah, sekarang silakan Ananda, nanti akan ada tugas. Di sini ada tulislah beberapa kata di bawah ini dengan bersambung. Jadi di sini harus menuliskan huruf u, sin, ta, alif, da, tun. Nah, di situ misalkan saya akan kasih contoh ya. Tadi mana sih huruf yang nggak bisa disambung? Kira-kira alif sama sin bisa disambung nggak? Tidak. Nanti kita rubah. Nah, di sini huruf alif tetap ya. Sin sama ta bisa disambung tidak? Masih bisa. Sin. Nah, seperti itu. Sekarang ta sama alif masih bisa tidak? Masih. Berarti kita pindah tambahkan. Nah. Terus alif sama da bisa tidak? Tidak bisa. Karena da itu termasuk yang tidak bisa disambung tadi yang 6 itu. Nah, seperti ini. Da sama ta bisa tidak? Nah, tetap tidak bisa. Jadi hanya sendiri. Berarti di sini ada huruf ta matoh terakhir. Terus da tun. Seperti ya. Wasta da tun. Seperti itu. Terus nanti silakan dicari konsep konsepnya yang tadi sudah dibagikan sama Ustaz, atau lihat di buku paketnya masing-masing ya. Baik, untuk selanjutnya kita next saja. Nah, di sini jadi kesimpulannya tulisan di dalam Al-Qur'an itu terdiri dari
terdiri dari rangkaian huruf hijaiyah yang disambung. Jadi asalnya huruf terpisah, jadilah disambung, jadilah dikumpulkan menjadi Al-Quran. Terus juga huruf hijaiyah itu jika disambungkan mengalami perubahan bentuk. Jadi ketika disambungkan pasti berubah bentuknya seperti yang sudah dijelaskan ya. Nah, itu mungkin penjelasan dari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kalian bisa mempelajarinya lebih jauh, dan jangan lupa untuk terus semangat dalam belajarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.